Halo Saudara Iron, Ya, selamat malam. buka kameranya Bang. Silakan. Kamera terbalik pula. Ya. Wih, ketemu lagi kita. Gimana? Kemarin, Ganti. kemarin ke gereja Bang ini. Saya tidak ke gereja. Berarti nggak ke gereja nyembah makhluk yang dikutuk sama Elohim? Makhluk mana yang diputus? Yang di tiang salib, yang digantung. Itu di anting Anda. Apakah makhluk toh bukan orang? Kalau Ya makhluk sama orang sama aja, Bung. betul sama. Iya, Makhluk sama. betul. Makanya makhluk siapa dulu? Yesus kan mati digantung. Yesus mati digantung. Iyalah, siapa lagi? Terus Yesus tidak mati digantung karena dia disalib karena difitnah. Bukan karena dosa waris. Kalau fitnah berarti itu hal yang tidak betul, toh Abang? Oh, berarti penyaliban ini adalah hal yang tidak betul. Bukan, alasan disalib karena hal yang tidak betul. Sebenarnya tidak boleh disalib. Tapi karena difitnah makanya disalib. Oh, berarti salib ini karena fitnah, bukan karena dosa waris. Ini saya bicara berdasarkan Matius 26 ayat 59. Masalahnya di sini saya tidak ada Alkitab toh. Coba abang baca, abang di situ ada Alkitab, abang coba baca Matius 26 ayat 59. Ya, di situ dikatakan bahwa mereka melakukan mereka memiliki kesepakatan untuk membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat. Kesaksian-kesaksian palsu. Abang baca, abang kalau ada Ya, abang dapat agama kan. Bunyinya begitu. Matius 26 nomor 59 itu bunyinya gitu. Masalah. Tidak seperti itu abang. Begitu bunyinya. Masa enggak? Coba abang tunjuk. Abang kan abang live buka room tentang perdebatan antar agama. Matius 26 itu di data nomor 59 itu jelas begitu bunyinya. Imam kepala seluruh mahkamah mencari kesaksian palsu terhadap Yesus agar ia dapat dihukum mati, kan gitu. Betul? Benar? Berarti kurang lengkap cukup. Abang ada Alkitab, abang juga tunjuk, baca, kita sama-sama dengar tuh abang, karena abang buka room untuk diskusi begini kan pasti punya persiapan. ya begitulah dalilnya bunyinya di data nomor 5. Ya coba abang tunjukkan baru baca toh. Apa salahnya abang tunjukkan baru baca? Ya di situ sudah jelas sekali kok. Masa nggak tahu? Anda kan sudah mengetahuinya. Masa imam-imam kepala? Kalau saya mau bicara ini pun takut saya salah hafal ayat tersebut toh. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama. Kemudian mencari kesaksian-kesaksian palsu. Untuk apa? Agar Yesus mati dari salib itu. Memang salib itu tempatnya orang gantung di tiang salib itu tempatnya untuk orang-orang yang terkutuk. Tapi itu sebenarnya bukan Yesus. Karena Yesus bukan sebenarnya orang yang terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk? Ya, saya juga tidak tahu siapa yang terkutuk. Tapi Yesus di atas tiang salib ada difitnah. Berarti Yesus tidak dikutuk atau dikutuk? Yesus tidak dikutuk. Tapi dalilnya dikutuk. Atas dasar dia difitnah. Enggak, katanya kata Paulus untuk nebus dosa, makanya dia dikutuk. Mana yang betul? Paulus untuk tebus. Jadi insan naik tuh. Berarti kalian ini penyembah manusia yang dikutuk kan? Oh itu beda cerita manusia dikutuk dengan Yesus. Enggak bisa beda bang, karena begitu yang tertulis di kitab saudara itu begitu. Kalau dibilang manusia terkutuk, itu berarti orang yang benar harus dikutuk dan harus dapat hukuman tersebut. Tetapi ini Yesus dia hanya difitnah untuk mendapatkan hukuman tersebut. Berarti keselamatan Anda berasal dari fitnah, gitu.
Iya, keselamatan berasal dari fitnah. iya dong. Benar nggak? Berasal dari fitnah orang-orang Yahudi sehingga Anda selamat, betul nggak? Betul nggak, Bang? Ya dari itu semua, makanya ada hikmatnya untuk lewat kematian dia, lewat Tuhan Yesus disalibkan, dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit kembali. Itu bertanda bahwa iman umat Kristen sudah menang di atas maut, begitu. Iya. Berarti Dia Anda mengalahkan. menerima salib dari orang-orang yang membenci Yesus. Marah tiba-tiba besar. Iya kan? Benar nggak? Iya kan? Iya kan? Kaget. Itu abang tuh bicara dong tuh semua tidak betul menurut keyakinan Kristen, semua tidak betul. Iya. Tapi tidak apa-apa lah, ikut abang po. Iya, penyaliban itu Abang po cara terjadi. berpikir saja. Penyaliban itu terjadi karena itu. Karena orang-orang tidak percaya kepada Yesus, makanya mereka menyalibkan. Dan setelah mereka menyalibkan, mereka menuliskan, Yesus mati dengan jalan kutuk. Berarti Anda menyembah manusia yang dikutuk. Siapa yang mengutuk Yesus, Bang? Nah itu sebenarnya saya bertanya kepada abang. Kalau abang bilang Tuhan Yesus mati terkutuk, siapa yang mengutuk Yesus? Elohim. Boleh tahu Elohim itu yang berarti apa? Elohim itu Tuhannya Yahudi. Karena kalau ini saya tanya Elohim menurut artinya abang. Kalau dalam Alkitab tuh setiap nama yang di dalam Alkitab tuh pasti punya arti. Kalau menurut abang punya arti, jangan sampai berbeda dengan yang dalam Alkitab. Kalau berbeda berarti apa nih, kita bicara tentang orang yang berbeda. Elohim artinya Tuhan-Tuhanan. Atau kumpulan Tuhan. Tuhan-Tuhanan. Ya. Kalau Elohim menurut abang bertuhan-tuhan, berarti beda deh Elohim yang abang sekarang pikir. Beda-beda. Iya, nah sekarang permasalahannya Yesus dikutuk sama Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu siapa? Orang Yahudi menyebutnya Hashem Yot-Heh-Vaveh. Yang berarti? Yang berarti nama itu. Karena setiap nama dalam Alkitab itu pasti punya arti. Oh ya? Kalau abang tahu Yot-Heh-Vaveh, Yot-Heh-Vaveh itu artinya yang ada, yang akan ada. ini semua tidak betul. Memang Tidak betul, gitu, makanya suara- bicara hal semua tidak Itu betul. makanya. Jadi apa artinya Yot-Heh-Vaveh? Sama saja saya omong dia arti di orang yang tidak paham Alkitab. Begitu. Jadi artinya apa? Menurut abang Yot-Heh-Vaveh itu artinya apa? Karena abang di sini macam kayak asal bicara. Ya huwahu. Duhai di kau yang maha hidup yang ada. Yang adalah dia. Itu artinya apa lagi? Wiwayawat heu nih. Jadi Anda menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tunjukkan siapa sebenarnya. Tunjukkan siapa sebenarnya yang apa nih untuk Yesus. Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu siapa? Yot-Heh-Vaveh. Yot-Heh-Vaveh. Ya. Itu ini apa nih tanya menurut pandangan abang. Yot-Heh-Vaveh itu kalau dia arti itu abang tidak tahu. Jadi Yot-Heh-Vaveh itu sebenarnya dia tempat di mana? Di langit. Bertakhta di atas langit. Bertakhta di atas langit. Iya. Jadi kalau abang punya apa nih, Tuhan bertakhta di mana? Di singgasananya. Di Arsy.
Di mana? Singgasana namanya Arsh. Namanya Ars. Ya, kalau di Yahudi di Siapa ketubin. dalam siapa orang yang pernah ke sana semenjak dia hidup yang bersaksi dalam kitab Abang? Nggak ada yang pernah ke sana. Ke Ars itu nggak ada. Terus buat apa hidup di dia menceritakan tentang hal yang tidak manusia ketahui? Iya, untuk orang imani. Sama saja imani kalau tidak tahu. Lah, justru karena tahu, makanya diimani. Tahu dari mana? Dari wahyu Al-Quran. Dari wahyu Al-Quran. Iya. Wahyu Al-Quran tuh apa nih? Datang dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Allah tuh di mana? Di atas, di Arsh. Di atas di ars. Al-Quran datang tuh langsung dengan sendirinya datang atau ada orang antar atau Roh cara Kudus. bagaimana? Roh Kudus yang antar. Roh Kudus yang antar. Hmm. Dalam abang punya iman juga ada yang namanya Roh Kudus. Ya, justru kami lah yang punya Roh Kudus itu. Kristen nggak ada. Oke. Roh Kudus itu yang berbentuk apa menurut abang keyakinan? Tergantung. Dia kadang datang sebagai manusia, datang sebagai malaikat. Tergantung. Kadang dia datang sebagai manusia, kadang dia datang sebagai malaikat. Oke? Iya. Dia datang tuh dengan saat seperti bagaimana dalam keadaan apa? Pada saat kemudian Nabi Muhammad menghadapi masalah yang membutuhkan aturan. Berarti Roh Kudus datang dalam rupa apa saja di saat Nabi Muhammad membutuhkan. Iya. Datang dalam rupa manusia kadang. Dalam rupa manusia di saat Nabi Muhammad membutuhkan. Kalau orang lain membutuhkan? Sama. Ketika Nabi Muhammad menghadapi masalah di tengah-tengah kaumnya dan ada hal yang harus disampaikan oleh Allah terkait dengan kemaslahatan hidup manusia sampai kiamat. Jadi Allah bagaimana? Ulang. Allah mewahyukan Al-Quranul Karim sesuai yang dibutuhkan oleh manusia sebagai petunjuk menuju ke surga. Minta maaf abang, omong pakai bahasa Indonesia saya supaya saya paham. Jangan pakai bahasa yang saya tidak paham. Pakai bahasa Indonesia orang ini. Tadi itu saya bahasa Indonesia. Nah, coba ulang. Wahyu didatangkan, Al-Quran didatangkan sebagai petunjuk bagi manusia sampai hari kiamat. Didatangkan dari mana itu? Dari pencipta langit dan bumi. Dari pencipta langit dan bumi. Berarti kalau didatangkan berarti bukan dari atas, toh? Kalau dari atas berarti diturunkan. Ini didatangkan. Didatangkan Iya. dari mana itu? Dari langit, dari atas. Apakah dari langit disebut didatangkan? Iya, didatangkan karena dia datang dari tidak ada menjadi ada, turun ke bumi, itu datang dari atas. Kalau dari tiada menjadi ada itu dia nama sulap. Berarti Yesus ini sulap. Ini kita bicara tentang keyakinan abang tentang Al-Quran dari mana datang. Tadinya Yesus juga tak ada menjadi ada. Ini bicara dari ada. Ini kita Yesus tidak ada, tiba-tiba ibunya menghamilkan, lalu dia melahirkan. Berarti dia sulap. Tidak, menyangkut abang tadi mengaku bilang dalam abang pun kitab juga, dalam abang pun keyakinan juga ada yang namanya Roh Kudus. Ya kan memang Roh Kudus itu hanya di Islam, kalian cuma ikut-ikutan menyebutnya. Dari mana buktinya? Dari mana abang tahu kalau kami ikut-ikutan? Ya, karena dalam bahasa Yunani bukan Roh Kudus yang tertulis pneumahagios, hagios atau hagion, artinya hantu suci. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Hantu suci.
Apakah dalam abang coba tunjukkan dalam abang Quran kalau ada yang namanya kata ada Roh Kudus? Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Itu kan di dalam dua orang Arab di setiap video juga ada Ya, dua orang kan Arab Kristen. Al-Quran. Anda katakan Al-Quran. Mana ada dua orang Kristen mengatakan Roh Kudus? Ada aja. Sekarang saya tanya, apakah Roh Kudus lebih dahulu dalam Alkitab atau Al-Quran? Lebih dulu kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya tidak tanya kepada siapa, kepada kitab mana. Lalu datang ke Nabi Isa alaihissalam. Saya tidak tanya kepada siapa apa nih Roh Kudus Lalu itu apa nih datang kepada datang, Nabi tapi di kitab Muhammad. mana lebih dahulu di kitab mana lebih dahulu tertulis? Di kitab saya dong. Di kitab mana lebih dahulu tertulis? Di kitab saya lah. Oke. Apakah Injil dan Taurat lebih dahulu ada atau Quran? Ketika Taurat datang dia bahasa Ibrani, Injil bahasa Aramam, dan Al-Quran bahasa Arab. Tiba-tiba penjajah datang membawa buku berbahasa Belanda diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Arab, yaitu Roh Kudus. Tadinya Pneuma Hotheos. Kalau begitu abang coba tunjukkan yang mana apa nih Injil sebenarnya dan Taurat sebenarnya. Itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitab saya. Kitabnya orang Yahudi bukan kitab saya. Ya, yang punya kewajiban menunjukkan itu ya mereka yang punya kitab. Ngapain saya kan punya kitab Torah? Saya bukan pencuri kitab. Tidak seperti situ ngambil kitabnya orang. Jadi menurut abang menurut abang apa nih? Terus yang abang tahu Nabi Musa itu abang tahu dari mana? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Itu berarti sekarang semua ini dalam kaimpu Alkitab juga ada namanya Nabi Musa, dalam abang pu kitab juga ada nama apa nih Nabi Musa. Kitab Berarti Anda itu kitabnya orang Yahudi. yo kitab saya yo. Nama sebelumnya tuh Yahudi. itu nama tersebut. Itu kitabnya orang Yahudi. Tapi dalam Alkitab iya, abang mau bilang orang Yahudi tapi itu yang saya selangkau. Kalian ambil tanpa sah itu. Tidak minta legalitas Ini mau yang ada. ini kita bicara tentang ambil tanpa sah atau tidak. Terus? Ya. Sekarang saya tanya, kitab yang biasa saya baca, biasa kami pakai untuk pakai di gereja untuk baca firman Tuhan. Itu tuh di dalam situ juga ada Nabi Musa. Dalam abang pun kitab juga ada namanya Nabi Musa. Apakah nama tersebut diambil dari mana? Nah, atau tertulis di kitab mana lebih dahulu? Iya, di kitab Al-Quran sudah ada. Kalau di kitab Anda itu bukan Musa, Moses. Kalian yang niru-niru kami. Terus apa nih Nabi yang menyelamatkan apa nih bangsa Israel dari tanah Mesir itu dia nama siapa? Moses. Ini nih dia nama berbohong, jelas-jelas berbohong. Moses namanya memang. Ketuhan toh. Dalam bahasa Ibrani. Kamu saya mau tahu. Musa itu di Al-Quran. Apa yang coba tunjukkan? Kalau apa nih? Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tarzuqani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Abang pakai lebar saya tidak mengerti. Ya, makanya jangan bahas Al-Quran. Karena Al-Quran itu bahasa aslinya. Kecuali surat-surat kepompong, cuman terjemahan. Abang bertanya itu di antara itu dua kitab tuh hanya itu satu nama saja. Apakah Quran yang menciplak atau Alkitab yang menciplak? Enggak ada yang jiplak. Al-Quran saya Terus mengatakan Musa. Terus Quran dapat Kitabnya orang Yahudi mengatakan Moses. Kalau saya kasih tunjuk dalam apa nih Alkitab kalau ada namanya Musa? Silakan Anda tunjukkan kalau ada. Abang buat perjanjian, saya kasih tunjuk kalau betul abang buat apa? Tutup abang perum. Saya cukur kumismu. Pakai kacang kuno. Tidak, abang ngomong betul. Kalau tutup abang perum betul saya kasih tunjuk. Iya, silakan. Oke. Semua penonton saksikan ya. Iya.
Titik. Titik. Titik apa nih buka titik pola HP dulu ini dia ada om nggak bekas tunjuk apa nih nama Musa dalam Alkitab so dia betul dia perum deh. Wah, wah. Oh, mau ya, udah tahu. Ah, Kalau gitu. abang pegang abang pun janji tutup room Iya, tapi kalau tidak ada atau kitabmu yang menjiplak berarti Tidak ada kamu- semurtad. Oke, oke. Tidak ada kitab lebih apa nih yang menciplak apa nih abang pun kitab karena kitab Oke. lebih dahulu ada. Oke, kita buktikan aja nanti. Tunjukkan. Silakan. Kerja apa sih cari abang? Saya kasih contoh Imamat 17 nomor 1 aja. Tulis, buka di situ. Biar Anda segera ini. Segera murtad. Silakan. Silakan abang, masih lama Imamat 17 nomor 1. Kejap, saya udah cari nih, sama si cari kejap. Itu tatonya belum makan 2 minggu itu tatonya. Itu di telinga juga ada tergantung lambang kutub. Lambang antikristus. Abang pegang janji dalam Alkitab. Imamat 17 nomor 1 baca. Lah, banyak kali ceritanya. Wah. Udahlah, lama kali bah. Ini siapa hari itu? Ayolah. Masih lama. Kejap. Masih cari ini mulai dapat ini. Itulah bukti nggak ada Roh Kudus di situ. Ini nantangin kucing makan ikan. Sementara dia sendiri adalah semut. Hey, Kejap abang, santai. cari apa rupanya? Ambil di Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Imamat 17 nomor 1. Banyak kali ceritanya bah. Rumah lama. Bulu tatonya lepas dari dada nanti. Hey, Sekejap, abang tenang dulu. sudah kutunjukkan dalilnya, cari di Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Tidak perlu ikut abang, saya cari sendiri. Langsung ada nama Musa di situ, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Imamat 17 nomor 1. Nah, kalau abang sudah tahu berarti abang tutup abang pun akun sudah. Karena dalam Alkitab ada tuh. Ya, tapi kan bukan bahasa Indonesia kitab Anda itu aslinya. Bahasa aslinya dong. Jadi tadi kita omong apa? Tadi kita omong bilang apa? Loh, kitab Bibelnya Kristen nanti ditulis dalam bahasa Indonesia. Baru-baru ini aja. Ini abang tidak Di abad ke-18. Layu dia. Bukti abang tidak apa nih tepati abang pun janji. Kalau abang Mana? tahu dalam Alkitab ada berarti abang pun rumah. Dan Mana bahasa Indonesia Musa itu bahasa Quran. Mari saya yang buktikan kalau gitu. Anda tak ada ilmu. Saya buktikan nih. Tatap saya di sini biar ku buka kameranya. Nah, Anda ini
Masih kecil. Udah nakalan. Nakal bagaimana? Mungkin kita bicara abang kalau tepatnya abang punya janji berabang tahu dalam Alkitab nah monggo silakan. Ini buktinya, sabar dulu. Sedangkan seluruh dunia tahu kalau yang orang Kristen pakai ini Alkitab atau Bible. Bahasa Indonesia itu camone. Ini aku buka ya. Iyalah pakai bahasa yang kita mengerti. Berarti kamu meniru-niru bahasa Quran. Kau menjadi Dari mana kita meniru? Kan buku kitab lebih dahulu ada daripada abang buku kitab. nenekmu kiper. Nih aku tunjukkan nih sama Abang nih. ada siapa nih? Nih aku tunjukkan nih. Nih. Imamat 17 nomor 1. Tuhan berfirman kepada Musa. Musa kan ini? Musa kan? Iya Musa. Ini abang. apa bahasa Abang aslinya? apa tutup akun sudah. Bahasa aslinya Lagi. Musa apa? Bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani. Ini lihat. Apa ini kita omong apa nih? Mose. Cari apa nama? Mose. Itu Mose. Itu apa nih? Mose. Itu apa nih? Tulisan apa? Ini asli perjanjian lama Mose. Perjanjian lama ini Mose, bukan Musa. Nah sekarang kita ambil perjanjian baru. Perjanjian baru di Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Bukankah telah dikatakan Musa? Nih, dikatakan Musa nih. Bukan dikatakan Musa. Tadi Mose. Dalam bahasa Ibrani Mose. Sekarang kita bahasa Yunani. Bahasa Yunani, sabar dulu, diam. Jaga kumis yang lepas. Ini Musa dalam bahasa Yunani. Musa ini. Ini Musa. Kita ketik Musa nih. Nih, Musa kita ketik. Musa. Kita klik bahasa aslinya. Apa yang tertulis? Moseus. Itu bahasa Yunani. Bahasa Ibrani-nya Mose. Kita lihat Al-Quran. Al-Quran. Nih. Wa iz qala Musa. Nih Musa nih. Musa. Musa. Nih Musa. Bisu. Ini Musa sudah ada 1400 tahun lalu ini. Ini Musa. 1400 Itu kan tahun. bahasa Arab, bukan bahasa. Ini bahasa Quran ini tuyul. Makanya otakmu itu nutrisinya lari ke kumis. Otakmu sudah nggak ada nutrisinya. Nih Musa. Sekarang Sedangkan Sekarang bahasa saya tanya. kitabmu nih bahasa Yunani. Mose bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya apa bahasa Yunaninya? Moseus. itu kalau dilatin Moseus. itu kalau dilatinkan bagaimana? Kalau Kalau dilatinkan dilatinkan Moseus itu Latinnya tadi. Kalau Musa. Dilatinkan tetap aja Musa. Nih. Nah, Musa. Tuh. Sesuai dengan bahasa Latinnya, bahasa Arabnya tuh. Musa. Tapi kalau bahasa Ibrani, ini. Mose. Bahasa Yunani, nih. jadi begini abang. Moseus. Dulu Tuh, Moseus. ini orang tidak tepat janji. Nih, Moseus. Nah, sekarang kau murtad. Kau murtad dari agamamu. Dari mana sih? Kau menjadi pengikut agama monyet. Kau jadi pengikut monyet aja. Dari Kau keluar dari agamamu. Kau jadi pengikut agama monyet di hutan. Gak bisa kau masuk Islam karena Islam itu tempatnya orang berakal. Kamu gak berakal, gak bisa masuk Islam. Kamu jadi ateis kayak babi tidak beragama, ateis. Kau kayak babi aja. Jangan masuk Islam, gak boleh masuk Islam. Muka kayak kau itu gak bisa masuk Islam. Kau masuk Islam itu kau cebok dulu pakai Kalpanax 1 ember. Gak bisa. Malu kau kan? Malu. Bahasa Indonesia Musa. Itu ngambil dari bahasa Arab. Musa. Ternyata Mose. Bahasa Yunaninya Moseus. Dengan Mose. Bahasa Arabnya Musa.
Kitabmu sekarang yang ada di Indonesia yang dibawa Belanda, Musa. Berarti kau yang jiplak, tuyul. Murtadlah sekarang, tapi jangan ke Islam ya. Najis. Jangan ke Islam. Kau ikuti agama ikan lumba-lumba saja. Ada bodoh-bodohnya memang kan. Jangan kau ajari saya, jangan kau ajari ikan berenang. Udah ilmu secuil sombong lagi. Oke? Malu nggak tuh teman-teman? Malu. Disimak 6.000 orang nonton di sini. 6.000 orang nonton kurang lebih teman-teman. Belum lagi di YouTube. Iya kan? Jiplak kalau jiplak katanya, kamu tutup komal. Tapi kalau tidak, aku yang murtad. Mau ke kemana? Gak ada di Islam tempatmu kalau kau tidak berakal. Islam itu untuk orang berakal. Waliyatazakkara ulul albab. Begitu saudaraku. Halo saudara Nurdin. Silakan teman-teman non muslim kalau masih ada lagi ingin dipermalukan kayak tadi, menjajah dengan pertanyaan-pertanyaan konyol, dijawab sampai berujung kepada dikatakan Al-Quran jiplak. Makan tuh, makan. Nak sendiri kau kan? Malu nggak tuh? Malu. Malu dong. Malu. Kau murtad katanya, tapi jangan ke Islam. Kau keluar dari ajaran agamamu yang mengatakan Kristus mati dengan jalan kutub. Kan gitu. Di YouTube kenapa ya teman-teman? Kok bisa di YouTube kayak gitu? Gimana itu di YouTube teman-teman? Ada error ya? Oh iya. Sabar ya. Si error enggak kan? Tunggu. Sabar. Assalamualaikum bro. Waalaikum. Silakan dari mana bang? Katolik? Protestan? How are you bro? I'm fine. And you? I'm boring to see you, my brother. I'm sorry. Kenapa YouTube ini? Aman kan ya teman-teman di YouTube ya? Bisa ya? Oke, aman. Silakan. Masih adakah onde-onde? Gitu teman-teman sekalian. Kita sudah membuktikan kepada mereka ya. Kepada yang nyimak juga. Oh, mereka yang jiplak. Tidak ada di kitab mereka Musa, nggak ada. Yang ada Moseus dengan Mose. Harusnya Emmanuel itu jangan Emmanuel, tetapi Emmanuesus.
Emmanuel Zeus, Emmanuel Zeus, Emmanuel Zeus. Iya kan? Harusnya jangan Emmanuel, dan kau harus menyebutnya berilah nama dengan Emmanuel. Salah. Harusnya hendaklah kau menamainya dia apa? Emmanuelus. Emmanuelus. Ribet kali bah. Emmanuelus. 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 Itulah. Emmanuelis. Emmanuelis. Berat kali bang. Antum murni, betul. Antum murni, pneuma hoteos atau pneuma hagios. Hagion juga bisa. Enggak ada suaranya lagi. Masa sih? Masa? Oh ya? Ya maafkan diriku kalau gitu. Oke teman-teman, silakan saudara non-muslim kalau masih mendengarkan ini, silakan. Silakan naik ke sini teman-teman. Gak usah malu-malu. Oke. Ada ya, belum ada ya teman-teman. Selamat siang saudara Hafiz. Apa kabar? Baik. Katolik Protestan. Alhamdulillah Bang Zuma. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya muslim. Begini Bang Zuma, mohon saya mau Siap. Mau apa kita belum dengar? Mau apa bang kita ini? Alamak. Sorry kawan, sorry. Halo, selamat malam. Saudara Selamat malam. Malam juga. Iya, Abang Juma. Kristen, Katolik. Aku Kristen. Aku mau bertanya bisa nggak? Boleh, Terkait silakan. Tuhannya Abang Juma sama Silakan. Tuhan saya. Buka kameranya bang. Silakan. Oke, salam kenal. Halo Bang. Halo juga. Bang, aku mau nanya dong. Boleh. Silakan. Boleh. Kan Tuhannya Abang tuh kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sama Tuhan perbedaannya mana? Kok aku sering sih dengar komanya Bang Juma selalu ngomong kalau Tuhan aku tuh tertutup ini ya saya juga apa gimana perbedaannya sama Tuhan. Oke.
Kalau Tuhan saya itu maha suci, maha tinggi. Al-Malikul Quddus. Jadi Tuhan saya itu maha raja dan juga maha suci. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minun. Nah, kayak gitulah. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu ya teman-teman. Nah, jadi Tuhan saya itu maha suci. Sedangkan Tuhan Anda adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Jadi beda. Gimana dong? Gimana itu? Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Maha suci Tuhanku, sedangkan Tuhanmu dikutuk oleh Tuhannya Yahudi karena dia harus menebus kutuk Torah dengan jalan menjadi kutuk. Itu sangat disayangkan. Halo, selamat subuh. Halo, masih tak sampai. Hey. Halo, assalamualaikum Deng. Halo Bang Suma. Halo juga, dari mana? Katolik, Protestan? Islam Bang Suma, Islam, Muslim, dan Makassar. Alhamdulillah. Ye, apa tuh mai kareba? Ada kau onde-onde? Halo. Ya, buka kameranya Bang. Pak Haji. Halo Saudara Kai. Halo. Kereta Api Indonesia, selamat malam. Ada lagi teman-teman, lari lagi. Halo, selamat malam. Halo. Malam. Halo. Malam. Hey. Apa na toge nga ngasing untuk kau?
Panakulle. Di sare ko po yung bayaw, naik mo kurini, at kanakana mo konjo, kaya mo kamating ito bisu. Ikiyo mo ko, tinatok kanakana. Patutuhay ko ka? Baik teman-teman sekalian, di tempat saya ini udah jam 1 hampir jam 2 ya. Jam 1. Gimana kita istirahat? Kasih sahabatku, barakallahu fiik, kita istirahat tuh gimana? Istirahat kita ya. Jujur ya teman-teman, aku sebenarnya dari tadi tidur loh ini. Aku terkadang lucu aja. Lucunya gimana? Aku mendengarkan suaraku, oh ini rasanya tertidur sambil cerita. Masalahnya aku minum obat. Aku lupa kalau tadi aku minum obat. Obat flu. Bikin ngantuk lagi. Jadi gimana rasanya Anda ngantuk habis minum obat sambil live gini? Nanti berasa setelah 10 menit live, aduh ngantuknya minta maaf. Ngantuk sekali. Pengaruh obatnya itu kayak apa ya? Kayak orang lagi ngeplay gitu. Habis minum, kayak orang minum apa? Minum CTM. Ya kan? Jadi ngomong, tapi saya berusaha untuk kontrol, tapi sudah nggak seperti biasanya karena saya ngomong terkadang saya kayak nyimak suara saya sendiri gitu. Saya nyimak pembahasan saya sendiri. Biasanya kan ngalir sendiri otak dengan mulut sinkron. Ini enggak. Memperhatikan otakku apa yang kusampaikan ini. Kayak gitu-gitulah. Untuk itu kita istirahat dulu ya. Rehat dulu ya teman-teman. Besok kita jumpa lagi ya. Kita usahakan lebih pagi. Kalau bisa sebelum zuhur kita udah live. Besok hari Selasa kan ya. Ini keurusan besok. InsyaAllah aman lah. Ya. Jadi kita istirahat dulu. Kita rehat dulu teman-teman sekalian. Terima kasih udah ada di sini. Moderator-moderator saya yang ada di sini. Dinda Dio, Dinda Fandi. Masya Allah luar biasa. Kalian memang hebat ya. Terima kasih banyak udah mendampingi kita, dan ada beberapa orang mend-DM dari Oten, udah kita ajak naik, ternyata nggak naik. Ribut dengan apa maskernya Bang Suma aja gitu. Kita istirahat dulu ya, besok kita jumpa lagi ya teman-teman. Insya Allah berkah perjuangan kita ini. Kalian yang sudah memberikan gift, kalian beri waktu, typing di bawah, yang di YouTube, Masya Allah, kalian luar biasa semuanya. Terima kasih udah mempersamai Bang Suma live dari tadi. Mudah-mudahan apa yang kita uraikan, yang kita sampaikan ini, mendapatkan nilai pahala di sisi Allah berupa kebajikan dan amal jariah. Yang sahabat-sahabat sampaikan, yang sahabat uraikan berupa typing, itu juga akan menjadi saksi bagaimana Anda ikut berjuang dengan kita dalam menegakkan tali agama Islam. Mohon maaf ketika ada sesuatu yang kurang, ketika ada bahasa saya yang kurang pantas, atau ada bahasa tubuh saya yang tidak mengenakan, saya minta maaf yang setinggi-tingginya. Pada saudara-saudara saya non-muslim, dalam ini Kristen, ketika ada kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati saudara, saya minta maaf. Tujuan saya hanya mengedukasi. Kalaupun ada yang keliru dari paparan saya, silakan naik ke sini, bantah, luruskan. Ya, itu kewajiban saudara untuk meluruskan ketika ada yang keliru. Tapi yang pasti kalian harus tahu, saya lakukan ini bukan karena kebencian, bukan karena memusuhi kalian, enggak. Semata-mata karena sayang, semata-mata karena cinta, semata-mata karena tidak ingin menikmati keselamatan itu sendiri. Untuk itulah saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semuanya. Yang tap-tap layar, yang memposting ulang, semuanya saya ucapkan terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalas apa yang kalian telah berikan kepada saya dan tim saya. Ya, teman-teman sekalian, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya teman-teman ya, makasih ya Dinda Dio semuanya. Kita istirahat dulu ya teman-teman. Besok jumpa lagi kita insya Allah ya. Jaga kesehatan kalian semuanya. Bang Suma sayang, Bang Suma cinta kepada kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Saya semakin mengantuk dibuatnya ya Allah ya Karim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih ya semuanya. Jumpa lagi besok ya. Jangan lupa mandi. Jangan lupa sholat subuh.